Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan lanjut untuk latihan soal persiapan seleksi P3K pada soal-soal wawancara. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan dan melaksanakan tes P3K, kalian bisa menonton video ini sampai tuntas ya. Tanpa berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Bagaimana Anda akan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika selama Anda bekerja? A. Bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, bersikap baik dengan semua orang, tidak saling curiga, tolong-menolong, mengedepankan diskusi jika ada perbedaan pendapat. B. Memastikan tempat kerja memiliki tempat ibadah untuk semua agama, tidak membuat acara di hari libur keagamaan, memastikan semua teman yang berbeda agama tidak didiskriminasi. C. Mengucapkan selamat tiap hari raya keagamaan, saling berkunjung ke rumah teman saat hari raya, berbagi makanan hari raya. D. Akan terus mengucapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku budaya namun tetap satu. Silakan bagi teman-teman saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi di soal tadi ditanyakan terkait penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika selama Anda bekerja. Nah, penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini harus dilakukan setiap hari atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini opsi yang pertama, bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, bersikap baik dengan semua orang, tidak saling curiga, tolong-menolong, mengedepankan diskusi jika ada perbedaan pendapat. Ini cukup menjadi jawaban yang paling bijak ya, yang bisa diterapkan sehari-hari dalam penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita cek untuk opsi yang B, memastikan tempat kerja memiliki tempat ibadah untuk semua agama. Opsi B ini kaitannya dengan tempat ibadah, kemudian libur keagamaan juga. Kemudian yang opsi C, mengucapkan selamat hari raya keagamaan, saling berkunjung ke rumah teman saat hari raya, berbagi makanan hari raya. Yang opsi C juga terkait perayaan hari raya keagamaan ya, saling toleransi dan sebagainya. Dan yang D, saya akan terus mengucapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku budaya. Kalau opsi D kurang tepat ya, kalau misalnya pemilihan opsi D ini, karena dia hanya dalam bentuk ucapan saja. Nah, kita cari yang dalam penerapannya atau aplikasiannya. Opsi B dan C ini dia bersifat insidental atau hanya pada kondisi-kondisi tertentu penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dalam konteks perayaan hari raya maupun dalam penyediaan tempat ibadah agama ya, tempat ibadah untuk semua agama. Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah opsi A, yaitu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, bersikap baik dengan semua orang, tidak saling curiga, tolong-menolong, mengedepankan diskusi jika ada perbedaan pendapat. Ini sangat relevan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana Anda akan menerapkan fungsi ASN sebagai perekat bangsa ke dalam kehidupan sehari-hari? A. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati, mempertahankan netralitas, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Bersikap baik kepada rekan kerja atasan dan semua orang yang ada di lingkungan ASN, tidak membeda-bedakan atau memilih-milih teman. C. Tidak terlibat dalam politik praktis, tidak melakukan tindakan KKN dan mengedepankan toleransi. Atau D. Saya akan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Silakan buat teman-teman saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Jadi di soal tadi disebutkan atau ditanyakan terkait penerapan fungsi ASN sebagai perekat bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk menjalankan fungsi ASN tersebut, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN itu harus memegang prinsip nilai-nilai dasar. Salah satunya bisa dengan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mempertahankan netralitasnya sebagai ASN dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Nah, ini opsi yang paling tepat adalah opsi A ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam masa pemilihan presiden, salah satu kandidat presiden yang Anda dukung kalah dan Anda merasa sangat kesal. Bagaimana Anda akan menyalurkan kekesalan Anda? A. Saya akan menuliskannya di media sosial karena sebagai warga negara saya punya hak untuk berpendapat. B. Saya akan membicarakannya dengan rekan kerja saya di kantor saja karena saya yakin mereka memiliki keresahan yang sama namun sama-sama tidak bisa menunjukkan di hadapan publik. C. Saya akan membicarakannya hanya dengan istri suami saya karena saya tetap harus menunjukkan netralitas saya di hadapan publik. D. Saya akan marah langsung kepada para pendukung lawan. Silakan teman-teman, saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Jadi soal yang nomor 3 ini adalah memposisikan diri kita sebagai ASN. Nah, di sini ditanyakan dalam proses pemilihan presiden, kandidat yang kita pilih itu kalah, kemudian kita sangat kesal. Bagaimana kita menyalurkan kekesalan kita sebagai ASN? Nah, di sini teman-teman, ASN itu harus bersikap netral, sehingga harus mempertahankan netralitasnya dalam segala bentuk politik praktis. Sehingga bisa kita lihat sendiri untuk opsi yang paling tepat ya adalah opsi C, yaitu hanya membicarakan dengan orang-orang terdekatnya, yaitu dengan istri atau dengan suami, karena untuk menunjukkan netralitas di hadapan publik. Opsi A, B, dan D ini kurang tepat karena menunjukkan keikutsertaan dalam mendukung salah satu pilihan atau kandidat dalam pemilihan presiden. Nah, itu jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda harus memilih 2 kandidat calon pegawai, 1 kandidat normal dengan nilai biasa saja dan 1 kandidat disabilitas dengan nilai sempurna, manakah yang akan Anda pilih? A. Saya akan memilih kandidat yang normal karena memilih kandidat yang disabilitas akan beresiko mengganggu kinerja tim dan memerlukan banyak penyesuaian. B. Saya akan meminta persetujuan dari tim yang lain sebelum mengambil keputusan karena yang akan bekerja sama tidak hanya saya. C. Saya akan memilih kandidat yang memiliki nilai terbaik tanpa memandang status disabilitasnya karena saya harus bersikap adil dan objektif. D. Saya tidak akan memihak kepada siapapun agar adil. Nah, silakan buat teman-teman, saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasannya. Jadi di soal tadi adalah menentukan kandidat mana yang harus dipilih dengan kondisi yang pertama, kandidatnya normal dengan nilai biasa saja, dan yang satunya adalah kandidatnya disabilitas dengan nilai sempurna. Nah, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan antar kandidat ya. Jadi harus menghormati segala perbedaan baik dari asal usul, warna kulit, ras dan sebagainya maupun dari kondisi fisik. Jadi harus diperlakukan adil untuk semua kandidat. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Di mana untuk opsi C ini yaitu memilih kandidat yang memiliki nilai terbaik tanpa memandang status disabilitasnya, karena harus bersikap adil dan objektif. Setiap orang punya hak yang sama, teman-teman. Kelompok disabilitas yang menjadi kandidat tadi juga punya hak yang sama untuk bekerja jika memang dia memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan.
Mungkin sekian untuk latihan soal kali ini. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan latihan soal lebih banyak, silakan di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkait video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.